Sore itu sayup-sayup terdengar suara deru mesin merayap menghampiri. Dan benar saja, gak butuh waktu lama, pintu rumahku diketuk. Aku pun segera beranjak untuk membukanya. "Hai adik," sapa kakakku seraya memelukku. Kakak iparku juga tersenyum memberiku salam, lalu mengulurkan tangannya. Aku tak berani menolak. Aku pun segera mengulurkan tanganku. Awalnya kakak iparku bersikap biasa saja. Tidak ada perasaan apapun. Namun di balik sentuhan tangan dan senyumannya yang merayu, secara spontanitas dia menunjukkan rasa bahwa dia menyukaiku. Semenjak kejadian itu, aku benar-benar takut. Aku takut hal yang tak aku inginkan akan terjadi. Aku tak mau jadi benalu atas perilaku kakak iparku. Aku tak mau jadi perusak rumah tangganya. Bahkan tak jarang, kakak iparku sering berkunjung untuk sekadar mengerjakan tugas kantor. Sikapnya yang merayu sungguh membuatku bingung dan takut. Di suatu ketika, tiba-tiba dia memanggilku untuk membuatkan secangkir kopi. Aku tak bisa menolak dan serentak aku mengangguk setuju. Dak-dikduk jantungku berdetak tak menentu. Mulut ini terdiam, tak bisa bergumam sedikit pun. Di sepanjang langkahku beranjak, hatiku diselimuti ribuan tanya. Apa? Mengapa? Kenapa? Dan ada apa ini? "Ini kak kopinya," ketusku sambil merunduk malu. "Makasih ya dik," jawab kakakku. Perlahan, diteguknya kopi buatanku, seraya mengkritik aroma rasa wangi membuka mata. "Manis dan harum sekali kopi buatanmu. Semanis wajahmu yang tampak anggun mengalihkan pandangan." Hatiku benar-benar meleleh ketika kakak iparku mencoba merayu. Namun aku tersadar, aku hanyalah adik ipar, karena dia seutuhnya milik kakakku. Setelah beberapa saat, kakak iparku kembali meneguk kopi buatanku tanpa sisa, lalu berkemas untuk pamit pulang. "Makasih ya di kopinya, kakak mau pulang." "Iya kak," jawabku sedikit gemetar. Sepergiannya kakak iparku pulang, aku hanya bisa mengintipnya di balik jendela. Dengan wajah yang memerah, dengan hati yang penuh gundah gelisah. Ketika gelap tiba mengantarkanku di peraduan malam, mata ini enggan terpejam. Kejadian sore itu benar-benar membuatku gelisah. Ribuan tanya terus memenuhi isi kepalaku. Apa yang sedang terjadi? Apa kakak iparku menyukaiku? Di sela pikiranku yang melambung jauh, tiba-tiba handphoneku berdering. Tanganku segera meraihnya, dan aku serentak kaget. Mata ini terbelalak tajam ketika melihat jika yang menelponku adalah kakak iparku. Dengan perlahan aku menjawab panggilan itu. "Iya kak, ada apa?" tanyaku sedikit gugup. "Kok adik belum tidur? Ini kan sudah larut malam." "Iya kak, ini juga mau tidur." "Ada apa ya kakak telepon malam-malam gini?" tanyaku sedikit ragu. Setelah beberapa saat, kakak iparku memulai inti dari maksudnya menelponku. "Dik, sebenarnya ada yang mau kakak bicarakan."
Semenjak kejadian kemarin, kakak suka sama kamu. Aku sangat kaget. Mulut ini terdiam menganga. Jantung ini serasa berhenti berdetak perihal itu. Tanpa pikir panjang, aku segera menutup teleponku. Aku tak mau perihal ini jadi berkepanjangan. Keesokan harinya, seperti biasa aku berangkat kuliah. Namun beda dengan hari-hari sebelumnya. Pikiran ini benar-benar tak bisa berpikir normal. Semuanya kacau. Otak ini tak bisa menampung dan mencerna pelajaran dengan baik. Setelah pulang kuliah, hati ini masih saja diselimuti gundah gelisah. Dan tiba-tiba handphoneku berdering. Aku takut, dan aku menduga ini pasti kakak iparku. Setelah aku melihatnya ternyata pacarku. Segera aku mengangkatnya. Ada apa, Ai? Ai adalah sebutan kami selama menjalin hubungan asmara. Nanti malam jalan yuk. Kita makan-makan sambil lihat pemandangan bintang-bintang di luar sana. Aku segera mengiyakan sebagai tanda setuju. Malam itu juga, kami berangkat menuju di sebuah kafe di sudut kota. Di situ aku menceritakan semua perihal kakak iparku. Pacarku hanya tersenyum kecil mengejekku. Tanpa disengaja, kakak iparku juga lagi di kafe itu dan tak sengaja melihat semuanya. Kakakku tahu kalau aku sudah punya pacar. Dan benar saja, semenjak kejadian itu, kini kakak iparku tak lagi mampir ke rumah untuk sekedar mengerjakan tugas kantornya. Bahkan ketika ia main ke rumah bersama istrinya, kakak iparku terlihat diam dan terlihat asing, seperti orang yang tak mengenal satu sama lain. Perlakuan kakak iparku kini benar-benar terlihat asing ketika tahu bahwa aku sudah punya pacar. Kita semua bisa mengambil hikmah dari semua kejadian itu, bahwa tidak boleh memiliki rasa suka atau bahkan mencintai adik ipar kita. Kita hanya boleh sebatas mengaguminya saja. Adik ipar wajib kita jaga, bukan kita jadikan pacar. Karena keharmonisan dan keutuhan sebuah keluarga akan menjadi prioritas utama.